ya kita sudah menikmati tempat itu. Maka mari kita baca pelan-pelan supaya sabda Tuhan itu sungguh-sungguh kita rasakan getarannya ya, tidak terutama hanya dipahami, tapi kita rasakan getarannya ini. Karena Yesus ini kan mendoakan ini pada momen yang tidak biasa. Ini ketika Yesus itu mau wafat, mau menanggung salib, memasuki kemuliaan dalam salib, mau meninggal, mau mati, dan sebelum itu dia berkomunikasi dengan Bapa dan memasukkan kita dalam komunikasi itu. Itu mungkin bayangannya seperti orang tua kita gitu ya, yang kalau mau pergi mengumpulkan anak-anaknya, tidak hanya memberi wasiat yang harus diingat, tetapi mengatakan sesuatu bahwa kita ini tetap satu, kita ini sebagai keluarga, sebagai orang yang saling mengasihi itu ikatannya ini gitu loh, ikatan itu gitu ya, getaran itu gitu momen. Maka kadang-kadang kalau kita ya menyesal kadang-kadang kalau tidak bisa menyertai orang yang kita cintai itu pergi gitu, karena momen itu sebelum pergi itu biasanya sangat mendalam. Nah, maka kita baca mulai dari ayat berapa, Risa? Maunya 11 tadi yang disebut. 11B. 11 aja sampai dengan 19. Baca satu-satu apa bagaimana, Romo? Iya, kita atau satu orang tetapi pelan-pelan supaya kita semua merasakan, membuka bersama Yohanes 17 ayat 11b sampai 19. Jadi yang kesatuan tadi tidak. Coba dulu sampai. Luki, coba Mbak Luki. Tadi soalnya bacanya bagus juga. 11b dari ya Bapak ya. Ya. Dan aku tidak. Nomor berapa? Ayat berapa sampai berapa? 11 sampai 19. Semua. Yohanes 17 ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. demikianlah sabda Tuhan. terpujilah Kristus. sadis banget ya, sedih ya. Ya, memang ada suasana mendalam itu, bukan tanpa harap ya. Mendalam sekali, dalam bahasa Inggris disebut solemn gitu ya, agung, megah gitu, suasananya itu bukan suasana yang biasa sehari-hari. Tetapi meskipun ada suasana sedikit kesedihan, ayat-ayat ini dalam doa Yesus ini itu diarahkan pada kemuliaan sebetulnya. Jadi para murid itu diingatkan ya, ini saatnya Yesus mau pergi dari dunia ini sudah dekat. Nah, apa yang harus mereka ingat? Bahwa mereka itu sudah sejak awal ditakdirkan hidup di dalam
kemuliaan. Nah, ini yang harus diingat saya kira, bahwa apapun yang nanti terjadi dalam hidup kita, sebetulnya kita ini berada di dalam lingkaran kemuliaan Bapa dan Putra yang ditukar gitu ya, saling diberikan gitu ya. Milik Bapa adalah milik Yesus adalah milik Bapa, dan kita adalah orang-orang yang diberikan oleh Bapa kepada Yesus. Jadi kita ini ada di dalam, katakanlah, pertukaran kemuliaan Bapa dan Putra itu. Itu martabat kita gitu ya. Dan Yesus ingin supaya para murid sebelum dia pergi ingat bahwa martabat mereka itu martabat kemuliaan gitu ya. Maka di dalam renungan kita mesti ingat suasana ini ya. Kalau Yesus mengumpulkan para murid sebelum pergi menghadap Bapa di salib, dia mengingatkan, kamu ini martabatmu di sini loh. Jangan lupa nanti kalau ada penderitaan, dikejar-kejar, di penjara, bahkan hampir dibunuh atau malah dibunuh seperti Stefanus, harus mewartakan Tuhan dengan dianiaya. Ingatlah bahwa sebetulnya kamu itu martabatnya sudah begini. Ketika direndahkan, jangan lupa martabatmu itu mulia. Sudah diberi kemuliaan, sudah melihat kemuliaan Allah gitu ya. Martabat kita itu adalah orang-orang yang katakanlah menjadi karunia dari Bapa kepada putranya. Nah, nanti saya terangkan ayat per ayat kurang lebih ya, tetapi secara umum kita harus ingat itu. Kalau kita mau memberi hadiah pada orang, itu kalau relasinya sungguh-sungguh kuat, sangat mencintai satu sama lain, kan kita mikir, yang akan kita berikan kan sesuatu yang sangat berharga. Bapa dan Putra itu bersatu dalam cinta. Injil Yohanes itu sangat menekankan itu. Nah, maka ketika Bapa mau memberi hadiah pada Putra, mau memberikan kurnia pada Putra, yang dipilih adalah yang paling berharga. Dan ternyata itu apa? Hadiahnya itu adalah kita, manusia ini, umatnya ini, karena mereka atau kita, jadi para murid dan orang-orang yang percaya selanjutnya, ya kita semua ini, adalah anugerah dari Bapa untuk putranya. Jadi kita berharga sekali di situ ya. Maka jangan sampai kehilangan ingatan akan anugerah yang luar biasa itu dalam perjalanan hidup kita yang naik turun itu gitu ya. Kadang-kadang kita putus asa karena ini itu, merasa, apalagi anak-anak generasi sekarang itu kadang-kadang mau mencari jati diri, harga diri dengan cara macam-macam gitu ya, mencari perhatian. Karena mungkin yang ini nih belum disadari gitu ya. Kita sebagai orang tua mungkin lebih menyadari, tetapi nanti panggilan kita ke arah sana. Itu yang pertama, martabat kita. Yang kedua adalah suasana kemesraan dan kelembutan gitu ya. Injil ini adalah Injil yang punya suasana lembut dan mesra gitu ya. Yesus berkomunikasi dengan Bapanya dalam suasana yang sangat dekat, sangat menyentuh. Kita semua mungkin tahu suasana itu ketika kalau sudah pernah mendampingi orang tua yang mau pergi atau sedang sakit, momen-momen dalam hidup di mana kita membuka hati sungguh-sungguh gitu ya, tahu bahwa ini momen istimewa, tidak terulang lagi dalam pengertian tertentu, dan lalu hatinya itu sungguh terbuka gitu ya, dan ini momen yang sangat mesra. Dan sekali lagi Yohanes 17 ini adalah momen kemesraan itu dan lembut gitu ya. Yesus itu kan mau menderita, harusnya kan takut dan mungkin marah, mungkin secara manusiawi ya. Kalau orang mau seperti itu menghadapi momen yang sulit, mau mendekati ajal dengan cara yang disiksa, itu pasti hatinya itu akan menjadi marah atau penuh dengan suasana yang negatif. Tetapi Yesus di sini itu membawa kelembutan gitu ya, membawa kita di dalam hatinya yang lembut itu. Jadi hati kudus Yesus itu di dalam bab 17 ini juga kelihatan. Mengapa kok kita menyebut hatinya yang kudus? Karena dalam saat yang sulit itu dia membawa kita
merangkul kita, mempersembahkan kita pada Bapa supaya dilindungi dari yang jahat dengan sikap yang lembut gitu ya. Tidak dalam ketakutan, dalam sikap yang negatif karena ada musuh, karena ada banyak musuh yang mau menyalibkan Yesus ini. Tetapi hatinya itu hati yang selalu terbuka, mau merengkuh mereka yang menjadi ini pengikutnya, orang-orang yang beriman padanya, dan mereka semua yang akan mengikuti dia, yaitu kita semua, mulai ayat 20 itu. Nah, maka suasananya ada kemesraan, kelembutan, tapi juga akhirnya kemenangan gitu ya, kemuliaan, kemenangan yang akan Yesus capai di salib. Nah, itu mengenai suasananya ya, menunjukkan martabat kita sekaligus kualitas hati Yesus ketika mendekati ajal itu. Nah, maka mari kita renungkan ya dari awal itu ya, bagaimana tadi yang sudah saya sebut, apa yang paling penting di sini, jangkar dari semuanya, dasar dari semuanya itu kemuliaan. Ya. Ya, di Injil Yohanes itu dibagi dua. Yang bab awal itu namanya kitab tanda-tanda. Yang kedua itu kitab kemuliaan gitu ya. Bab yang berbicara mengenai kemuliaan gitu ya. Nah, kemuliaan itu menjadi tema yang sangat besar di dalam Injil Yohanes ini. Injil yang lain tidak bicara mengenai itu. Tapi Injil Yohanes itu berbicara mengenai glory. Glory atau kemuliaan. Jadi dan kita ikut dalam kemuliaan itu, gitu ya. Nah, apa itu kemuliaan? Kemuliaan itu bukan sesuatu yang hanya disembah-sembah. Kemuliaan yang dimaksud di Injil ini adalah kemuliaan Bapa yang kita capai karena salib Yesus, gitu ya. Kemuliaan Bapa itu sudah diberikan pada putranya, lalu itu kita lihat ketika Yesus itu disalib. Jadi ketika melihat salib, itu kita melihat kemuliaan. Kemuliaan kasih yang memuncak. Nah, maka yang dimaksud kemuliaan di sini bukan sekedar kemenangan, tetapi martabat itu. Martabat ketika Yesus itu bersatu dengan Bapa secara sangat dalam di kayu salib. Ya, kemuliaan kita lihat. Yesus itu ketika berdoa di ayat 17 ayat 1 itu, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, jadi Yesus itu menengadah ke langit, dan nanti dia akan naik ke atas, ke salib, dan kita menengadah pada Yesus itu. Jadi langkahnya, pertama Yesus itu mau mempermuliakan Bapa, supaya Bapa juga mempermuliakan dia dengan sengsaranya itu. Ini alangkah indahnya ya dalam hidup kalau kita sadar apa saja yang akan kita lakukan sebagai perjuangan hidup gitu ya, menghadapi banyak tantangan dalam keluarga gitu ya. Tadi Risa cerita mengenai Rudi yang sempat agak sakit gitu ya, lalu mau ke Singapura itu. Nah itu kan mungkin juga dalam hati kan juga ada rasa khawatir dan sebagainya, tetapi seperti Yesus mau memiliki momen-momen yang penting dalam hidup atau menjalani momen-momen penting gitu ya, krisis gitu. Tetapi kalau kita tahu bahwa itu ada momen kemuliaannya, bahwa itu tuh bukan penderitaan, tuh ada di balik itu tuh ada kemuliaannya. Maka Yesus mengatakan permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jadi Yesus itu ketika mau naik ke salib itu minta, aku muliakanlah aku. Nggak malu-malu dia, permuliakan aku. Jadikanlah aku mulia karena boleh mengalami salib, menjawab cintamu dalam salib. Izinkan aku mulia gitu, supaya dengan salib itu namamu, nama Bapa dipermuliakan. Nah, kalau sikap ini, sikap mulia ini, atau kemuliaan, itu kita renungkan dalam hidup, saya kira itu bisa masuk akal ya. Menghadapi tugas, menghadapi tantangan yang berat, kita mohon supaya kita dipermuliakan dengan tugas ini, gitu ya, dikuatkan. Dengan demikian, nanti kalau kita melakukan tugas itu, seperti Yesus
melakukan tugas di salib, Bapa dipermuliakan. Nah, kan bacaan misa hari Selasa itu kan supaya kita menjadi garam dan terang dunia kan, supaya orang itu ketika melihat kebaikan kita, dia melihat Bapa, mempermuliakan Bapa. Kita menjadi terang bukan untuk diri kita sendiri, supaya Bapa dipermuliakan dengan perbuatan baik kita. Nah, perbuatan baik kita itu seringkali terjadi ketika kita harus menghadapi banyak kesulitan dan penderitaan itu. Nah, maka saya kira bacaan ini harus kita letakkan di sana ya. Ini namanya teologi kemuliaan dalam Injil Yohanes. Dan kemuliaan Bapa dan kemuliaan Putra itu jadi satu. Dan kita ada di dalam Dia itu, di dalam hubungan kemuliaan itu. Kalau saya nanti menjadi lebih tua gitu ya, bacaan-bacaan ini akan menjadi lebih menyentuh. Karena kalau nanti kita melihat ke depannya kita ngapain setelah hidup di dunia ini ya, kalau kita ingat pesan Yesus ini, bahwa sejak awal itu kita sudah dimasukkan dalam kemuliaan Bapa dan Putra itu rasanya untuk berpindah ke bentuk kehidupan yang kemudian gitu ya, setelah kematian itu menjadi sangat nyaman atau tidak perlu khawatir gitu ya, karena kita sudah dijamin gitu ya. Nah, yang dikatakan di sini kan hanya satu yang akhirnya memilih untuk tidak selamat gitu ya, Yudas itu. Nah, kemuliaan ini dan ini menjadi ciri khas Allah Tritunggal ya, Allah kita. Menjadi jelas juga dalam bacaan ini kalau ada orang bertanya, mana buktinya katanya Trinitas itu tidak ada dalam Injil. Ya gitu kan, sering di internet itu ada orang-orang itu, dan orang Kristen sendiri sering mengatakan betul, Trinitas itu Allah Tritunggal itu tidak ada di dalam kitab suci. Nah itu kalau orang tidak tahu seluk-beluknya jadi meragukan iman sendiri. Kalau begitu iman kita itu keliru. Tidak ada Allah Tritunggal di dalam kitab suci. Gimana Bapak Ibu? Dalam ayat-ayat ini yang kita dengar di bab 17 tadi, sebagian kita baca, apakah ada bukti bahwa ada Allah Tritunggal? Kalau kemuliaan Bapa dan kemuliaan Putra itu menjadi satu, maka Putra itu juga bisa kita anggap sebagai sehakikat dengan Bapa kan? Tidak hanya sekedar manusia, tetapi jelas di situ dikatakan bahwa segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku, ayat 10 itu ya. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, maka nanti kalau ada pertanyaan orang gitu, apakah Allah Tritunggal tidak ditemukan dalam kitab suci? Sebagai kata mungkin tidak ada, sebagai kata, tetapi isinya itu ada. Dan antara lain buktinya adalah di bab 17 ini, di mana Yesus dan Bapa itu satu, dikatakan gitu ya, satu. Dan kita, itu yang juga lebih penting, dimasukkan ke dalam Allah Tritunggal itu. Roh Kudus di sini secara eksplisit belum, tetapi di bab selanjutnya Yesus juga menjanjikan malah sebelumnya bahwa ini bab 16 penghibur itu akan diberikan kan setelah Yesus pergi. Nah, maka sekali lagi Bapak Ibu, martabat kita itu masuk di dalam kehidupan Allah Tritunggal dalam Injil Yohanes. Luar biasa. Luar biasa, ini jaminan. Kita itu tidak hanya dibaptis, tetapi dimasukkan dengan air, tetapi dimasukkan ke dalam kehidupan Allah Tritunggal. Dalam kemuliaan Allah Tritunggal, coba. Luar biasa sekali. Nah, dan itulah yang namanya hidup kekal. Hidup kekal itu mengenal Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mengapa kok hidup kekal itu di sini dikatakan sebetulnya di seluruh bab 17 ya, tidak hanya ayat-ayat tadi, itu mengenal. Kenapa kok hidup kekal itu dikatakan berbuat baik gitu ya, akarnya, tetapi mengenal Allah Bapa yang mengutus aku dan mengenal aku, Yesus yang diutus oleh Bapa.
mengapa hidup kekal itu oleh Injil Yohanes itu diberi pengertian seperti itu. Pengenalan akan Allah, itu sudah hidup kekal. Itu sudah kebahagiaan kekal. Jadi kebahagiaan kekal itu ada di dunia apa harus kita tunggu nanti? Sudah dimulai sekarang karena isinya apa? Pengenalan. Pengenalan akan Allah itu. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan dialirkan pada kita, mengenal Bapa dan mengenal Putra dalam kuasa Roh Kudus. Kita mengenal Kristus sebagai Kristus karena kuasa Roh Kudus. Nah, maka saya kira itu harus diingat ya, pesan dari Injil ini untuk kita, keselamatan kekal, hidup kekal. Jadi rasanya gimana ya, agak kita ini dimasukkan ke dalam renungan oleh Tuhan Yesus pada makna hidup yang paling mendalam mengenai keselamatan kekal. Nah, dan tadi sudah dikatakan oleh Risa bahwa kita ini ada di dunia dan tidak akan dicabut oleh Tuhan dari dunia ini. Tetapi kita bukan berasal dari dunia ini. Itu lebih menekankan kemuliaan kita lagi. Asal-usul kita, meskipun secara manusiawi itu kita lahir dari orang tua di dunia gitu, tapi martabat kita di hadapan Allah itu tidak dari dunia ini. Martabat kita sudah dari sononya itu dari surga gitu. Perutusan kita di dunia. Tetapi martabat kita seperti Yesus itu dari surga, dari Allah, dari kehidupan Allah itu. Nah, dalam Injil, dalam kitab Nabi-Nabi kan jadi dikatakan bahwa Tuhan itu sudah mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Sejak kita dikandung, bahkan sebelum dikandung kita sudah ada dalam rencana Allah. Maka asal-usul kita itu bukan saya lahir di Bantul, bukan orang Bantul atau bukan orang Indonesia atau bukan orang mana. Orang tidak perlu minder karena asal-usul duniawinya gitu ya. Tetapi karena asal-usul surgawinya gitu ya. Nah, ini yang sering saya kira kita lupakan gitu ya. Kita masih mencari-cari kita ini dari mana gitu. Kadang-kadang kita minder dengan asal-usul kita dan orang itu ya saya kira kadang-kadang juga mengatakan kamu kan bukan orang sini, kamu kan dari sana, membeda-bedakan asal-usul duniawi. Padahal asal-usul surgawi ini yang paling penting. Dan nanti soal kesatuan gereja, umat supaya bersatu kan, doa Yesus ini bagian kedua mulai ayat 20 itu, supaya mereka ini bersatu, itu sering sulit karena orang membeda-bedakan asal-usul gerejanya, asal-usul kelompoknya. Nah, sebetulnya Injil ini mengingatkan kita mengenai asal-usul surgawi itu. Kita bukan dari dunia, tetapi diutus ke dunia itu. Nah, mengapa kok kita tidak dicabut dari dunia? Dalam Injil Yohanes, itu kan Yesus pergi kepada Bapa, tetapi belum mengajak kita. Kenapa kok tidak langsung diajak gitu ya? Nah, ini yang menjadi akhirnya nanti tugas kita mewartakan kemuliaan itu. Kalau kita sudah melihat kemuliaan Bapa dan Putra dan kemuliaan kita, lihat dunia sekitar. Orang-orang itu sudah hidup dalam kemuliaan betul belum ya? Orang-orang itu sudah menyadari kemuliaan mereka belum ya? Apa mereka itu masih sering merasa tidak mulia hidupnya, tidak bermartabat, merasa kosong, merasa masih mencari sesuatu? Mungkin tugas kita itu, kita diutus untuk mewartakan kemuliaan Bapa dan Putra itu. Jadi yang kita wartakan, kalau menjadi pewarta Injil itu, kemuliaan ya, yang kita wartakan itu kabar baik, kemuliaan. Bukan langsung mungkin ya, salib, kemudian penderitaan, atau kesulitan. Yang kita wartakan itu adalah sebetulnya kemuliaan. Maka kalau ada orang mengatakan orang Kristen itu kan, apalagi orang Katolik gitu ya, sulit menjadi orang Katolik itu apa-apa salib, apa-apa salib. Jadi ini agama yang tidak menarik gitu ya.
di Amerika dulu ada anak-anak itu selalu mengejek anak Katolik gitu ya, karena mungkin kalau anak Katolik itu sudah ditakdirkan menderita aja gitu ya. Apalagi bersekolah di ini sekolah Bunda Maria itu Bunda Duka Cita yang abadi itu perpetual sorrow, duka abadi atau apa dalam bahasa Indonesia itu? Itu apa Luka 7 duka Yesus apa Bunda Ya, yang berduka cita kan. Bunda Nah, itu Maria. sering anak-anak yang lulusan SMA atau SMP itu diejek gitu. Kamu milih sekolah kok gloomy banget sih nama sekolahnya. Duka cita gitu. Bunda Maria. Nah, Bu ya, lalu mereka kadang-kadang bingung juga. Kami nggak pernah mikir. Ramo. Lady of Sorrow. Ya, Lady of Sorrow. Tapi sering ditambahi perpetual ya, yang abadi perpetualnya itu. Nah, Injil Yohanes ini memberitahu kita memang ada penderitaan, tetapi kerangkanya itu kemuliaan. Sebelum ke sana aja, Yesus itu mood-nya itu mood kemuliaan gitu, mood kemenangan. Setelah itu juga sebetulnya. Jadi ini bagian dari kemuliaan, bukan sendiri gitu ya, cuma menderita gitu ya. Ini agama penderitaan, bukan, ini agama pesan Injil itu kemuliaan. Nah, maka itu yang harus diwartakan di dunia yang sering bingung mencari kemuliaan itu gitu ya. Perang Ukraina dan Rusia ini, terutama Rusia itu sebenarnya mencari apa sih? Agak mencari kemuliaan tetapi salah arah gitu ya. Yang dicari kebesaran negara Uni Soviet. Saya itu ketika studi di Amerika pertama itu ya, di program saya yang pertama itu S2 itu punya teman dari Rusia, seorang Romo Yesuit itu muda. Itu saya tidak tahu bahwa dia itu punya sentimen nasional yang luar biasa. Ketika pertemuan mahasiswa internasional, semua membawa masakannya itu, saya tidak pede membawa masakan Indonesia, saya beli aja masakan Korea, saya bilang ini dari Indonesia. Mereka percaya aja. Galbi gitu. Soalnya saya mau membawa rendang, nggak bisa masak rendang. Nah, semua membawa makanan gitu, potluckan gitu. Nah, kemudian ada yang dari semua memakai name tag kan, nama sama asal negara gitu ya, bagus Indonesia gitu. Lalu ada yang dari Ukraina, namanya Yulia, Ukraine gitu, awam perempuan yang belajar teologi gitu. Kemudian ada yang dari Afrika banyak gitu ya. Nah, orang Afrika ini tanya pada teman saya dari Rusia, seorang Romo Yesuit itu yang menuliskan di situ namanya, kemudian di bawahnya itu ditulis USSR, itu singkatan negara Uni Soviet. Nah, waktu itu saya di sana itu sudah tahun 2003, Uni Soviet kan sudah bubar. Sudah bubar, tapi dia kok masih menuliskan itu. Nah, teman saya dari Afrika itu entah iseng, entah apa, dia tanya, loh, bukannya negara itu sudah bubar ya? Lalu teman saya itu yang sekali lagi Romo Yesuit itu menggebrak meja, wah gitu, sampai makanan tadi termasuk makanan saya itu ke muntah gitu ke udara dan kemudian tumpah, saking dia ngebraknya itu emosi sekali. Dia bilang, kamu punya hak apa untuk menganggap negara kami bubar? Uni Soviet tetap jaya, tetap ada. Mungkin kalau ditambah sekarang dan selama-lamanya gitu ya. Nah, saya juga kaget pesta itu enggak jadi pesta sukacita, malah mungkin jadi kayak kami semua diam gitu ya. Kami tidak mengira bahwa ada sentimen itu bagi orang-orang Uni Soviet, termasuk Romonya, pada kemuliaan duniawi gitu ya. Sudah jadi Romo kok dalam soal seperti itu masih mau memuliakan bangsanya. Dan sekarang gereja yang Ortodoks Rusia itu ya dipimpin Kiril, Patriark Kiril itu kan mendukung Vladimir Putin. Jadi gerejanya itu juga mendukung invasi Rusia gitu ya. Ini peringatan. Sabda Yesus hari ini itu memperingatkan kita, karena kita masih diutus di dunia, untuk menegur dunia, untuk mengingatkan kita, sebetulnya kemuliaan yang kita cari itu apa? Karena gereja, bahkan gereja Rusia itu gereja yang cukup besar gitu ya, tidak sebesar gereja Katolik Roma,
tetapi mendukung usaha memuliakan hanya bangsanya, mengorbankan bangsa lain. Itu sudah terkenal sebelum perang dan menjadi nyata di dalam perang ini. Maka saya kira itu penting ya, perutusan kita untuk mewartakan kemuliaan yang sebenarnya, bukan kemuliaan-kemuliaan lain yang sekarang juga ditawarkan oleh dunia. Kita belum bicara mengenai Cina dan sebagainya, yang juga mau menjadi bangsa yang mungkin melebihi bangsa lain. Amerika juga nggak mau ketinggalan di Asia, sampai mengundang Presiden, saya kira Jokowi juga ya ke Amerika, Joe Biden itu, atau mengunjungi juga ASEAN, Menteri Luar Negeri Amerika, supaya kemuliaan bangsa sendiri itu masih menjadi tumpuan gitu ya, untuk kemuliaan mereka. Ini duniawi gitu ya. Nah, maka apa maksud Yesus? Yesus tidak mengatakan pada Bapa supaya kita diambil dari dunia, tapi supaya kita istilahnya itu dilindungi dari yang jahat. Nah, yang jahat ini siapa ya? Kita itu tidak dari dunia, tetapi diutus di dunia, tapi Yesus mengatakan jagailah mereka, supaya lindungilah mereka dari yang jahat dalam namamu. Selama aku hidup, ini Yesus, aku sudah melindungi mereka dalam nama yang kau berikan padaku. Nama Tuhan yang dipakai oleh Yesus untuk melindungi murid-muridnya, termasuk kita, itu nama yang mana sih? Kok Yesus tuh sering menyebut namamu dimuliakan. Jagailah mereka dengan namamu yang telah kau berikan padaku, yang telah aku ajarkan pada mereka. Ini penting. Nama yang mana? Nama yang mana? Ricky, yang belajar kitab suci. Nama Apa Romo? Nama Tuhan yang diajarkan Yesus pada kita, yang diwartakan Yesus mengenai Allah, yang bisa menjaga kita, itu nama yang mana yang dimaksud ya? Bapak bukan? Wah, berat nih pertanyaannya. Bapak Ya, bukan? tapi Risa sudah menjawab. Tapi kan terakhir ada yang dibilang sama seperti aku. Iya. Dan dimuliakan. Jadi istilahnya antara Yesus dan Bapa kan satu, Mo. Iya. Tapi namanya itu di ayat 12. Tadi Risa menyebut Bapa dan itu benar. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya, nama apa yang diberikan oleh Allah pada Yesus? Apa? Mesias itu ya, Mo ya? Apa? Bapa. Kristus, Nama Mesias. Allah loh. God, Bapak. Bapa. Doa yang diajarkan Yesus kan Bapa kami. Itu aja. Nah, doa yang rumusan doa lah. Di sini ini ada doa. Tetapi yang diajarkan kepada Yesus itu Bapa kami. Kalau ini Yesus berdoa untuk kita. Nah, kalau Bapa kami itu Yesus ngajari kita berdoa. Nah, di situ itu memang nama Allah itu Bapa. Iya, Bapak. Nah, mengapa itu bisa melindungi kita dari yang jahat? Sekarang logikanya ya. Karena kalau kita mengenal Allah sebagai Bapa, kita itu diselamatkan, hidup kekal itu kita jadi anak toh. Kalau kita nyebut Allah itu Bapa, kita itu jadi anaknya. Berharga sebagai anaknya, dan itu melindungi kita dari yang jahat. Karena Yesus itu melindungi para muridnya dengan nama Allah itu yang adalah Bapa. Itu gimana yang memahaminya? Yesus itu tidak melindungi kita dengan kekuatan senjata, tidak dengan kekuatan macam-macam kayak jimat, itu enggak. Dengan nama Bapa. Nah, kenapa kok nama seperti itu melindungi kita dari yang jahat? Itu menarik dalam Injil ini ya. Ya, karena Bapak yang punya semuanya, dia bisa menentukan apa saja. Jadi kayak Bapak gue hebat banget deh. Bapak gue pejabat, Bapak gue apapun bisa dilakuin buat gue anaknya. Iya. Secara emosional di dunia kan. Iya. Jadi Bapak tuh punya semua, jadi pasti dia bisa ngelindungin aku gitu loh. Iya, dan
Kenapa itu disebut Bapa? Karena relasi kalau saya menganggap Allah itu tidak hanya yang maha kuasa, tapi Bapak saya itu membuat saya itu aman. Ya. Kalau saya itu merasa bukan anak yatim karena punya Allah sebagai Bapa, saya tidak membutuhkan yang lain. Yang jahat itu kan sering menggoda kita, memberi perlindungan palsu kan. Nih, kamu kan merasa nggak nyaman di dunia ini, nggak aman. Kamu merasa minoritas, kamu merasa miskin, kamu merasa nggak punya ini dan itu, nggak punya relasi. Nih, aku berikan. Seperti setan menggoda Yesus di atas itu, di mana? Padang gurun itu, di gunung itu kan setan itu membuat Yesus menjadi kerdil. Coba, kamu kan lapar sekarang. Coba menjadi kerdil dan lemah dan kemudian mengandalkan tawaran setan itu. Mulai dari roti, kemudian harta, seluruh kerajaan akan diberikan. Itu hanya menggoda Yesus kalau dia merasa dia butuh kekuasaan. Ternyata dia tidak. Terakhir, kalau kamu memang anak Allah, jatuhkan dari hubungan bait Allah dirimu. Nanti kan Allah akan mengutus malaikatnya. Itu godaan untuk orang yang nggak yakin akan martabatnya. Tapi karena Yesus itu sudah yakin dia anak Allah, tidak perlu semuanya itu. Logikanya sama untuk kita. Kalau kita itu kenal Allah sebagai Bapa, kita tidak akan tergoda oleh kekuatan jahat di dunia yang mau memisahkan kita dari Bapa itu. Kamu kan orang Katolik ya, jumlahnya sedikit di Indonesia ini. Kamu bisa kalau siapa jadi presiden bisa kacau atau sebagai minoritas nanti ditindas dan sebagainya. Jadi kita butuh perlindungan apa, bikin ini, bikin untuk memperkuat diri kita. Kemudian yang kita andalkan adalah hal seperti itu. Mungkin kadang-kadang kekuatan-kekuatan tertentu, ekonomi, sosial, pengaruh-pengaruh tertentu. Nah, itu nggak apa-apa, itu normal. Tetapi kalau sampai itu mengalahkan iman kita pada Allah yang adalah Bapa, nah itu si jahat itu. Karena kita sebetulnya tidak mengandalkan Allah sebagai Bapa kita. Nah, godaannya di situ ya, si jahat itu. Nah, soal kesatuan juga. Kalau Bapa itu kita sebut Bapa bersama-sama karena kita semua anaknya, maka perpecahan kita itu berarti apa? Kita tidak menganggap Bapa kita satu. Berarti kita tidak menganggap semuanya sebagai anak Bapa yang satu. Karena itu kita terpecah-pecah. Maka Yesus itu kan, kenapa kok di sini itu Yesus itu selain mendoakan supaya Bapa melindungi kita dari yang jahat, tapi juga supaya kita tetap bersatu. Mengapa kok Yesus itu tidak berdoa supaya gerejanya, anggotanya banyak, supaya seluruh umat manusia itu langsung jadi Kristen gitu. Di ayat 20 ini kan doanya ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yesus tidak berdoa supaya gereja itu sejahtera, kaya, pengikutnya langsung banyak. Tidak. Nanti pengikutnya para murid itu supaya bersatu. Kenapa kok kesatuan itu begitu ditekankan ya? Yaitu karena kalau memang Bapaknya itu satu, sang anak, putra itu satu, membawa semua yang diberikan Bapa kepada putra juga, yang dibawa putra untuk dipersembahkan pada Bapa. Lalu logikanya kesatuan itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, lebih penting dari semuanya. Kalau orang tua mau pergi itu, wasiatnya biasanya salah satunya adalah pada anak-anaknya rukun. Ya kan? Rukun. Karena itu sangat yang paling membahagiakan orang tua itu kalau punya anak-anak, kerukunan mereka. Ya, biasanya. Ya kan? Kesatuan, kerukunan gitu. Maka itu yang selalu diwasiatkan juga. Karena apa? Ini orang tuanya satu, ada anak-anak dari orang tua yang sama, mestinya kesatuan itu yang menjadi nilai utama. Tetapi juga orang sadar bahwa kesatuan ini sulit. Nah, sekarang kalau ayat yang belum kita baca, tetapi juga ada mengenai kesatuan itu di ayat yang sudah kita baca tadi.
Yang mana mau? Di ayat supaya mereka menjadi satu sama seperti kita di ayat 11 B ya. Jadi menjadi satu sama seperti kita. Trinitas itu satu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, maka kita harus sama dengan Tuhan itu. Satu gitu ya. Perpecahan itu dosa yang untuk orang Kristiani juga sangat dasariah. Perpecahan. Nanti kita bicara, loh kok ada gereja-gereja Kristen, gereja Katolik beda-beda gitu. Nanti kita bahas itu, apakah itu perpecahan atau bukan gitu ya. Karena apa? Allah kita itu Tritunggal. Berbeda pribadi tapi satu hakikat. Jadi kesatuan itu sangat sangat dasariah untuk kita gitu ya. Maka Yesus sudah sejak awal mengatakan ya kalau kita itu bagian dari Allah tadi, bagian dari kemuliaan Allah, kita harus sama seperti Allah itu. Bapa Putra menjadi satu, kita pun harus satu. Satu sama lain menjadi satu sama lain bersatu dengan Tuhan. Nah, itu prinsipnya ya. Dan Bapa itu mempersatukan. Kita anak dari satu Bapa. Nah, mungkin jelas di situ dasarnya. Sekarang kenyataannya. Orang Kristen kan terpecah-pecah ya. Gerejanya banyak. Berapa kelompok denominasi Kristen di dunia ini? Ada yang pernah menghitung itu 2000 lebih. Banyak. Apakah ini bertentangan dengan doa Yesus ya? Di Indonesia tidak terlalu banyak, tetapi di mana-mana di Amerika dan sebagainya banyak sekali. Dan kemarin saya menguji disertasi seorang pendeta dari gereja GPIB, Gereja Protestan Indonesia Barat gitu ya. Itu menarik. GPIB itu terdiri dari beberapa gereja suku, gereja suku-suku tertentu ya, Minahasa, kemudian Sumba dan sebagainya itu. Nah, itu menjadi masalah bagi mereka untuk menyatukan gereja-gereja itu gitu ya. Nah, bahkan dalam satu gereja GPIB itu pun ada banyak cabang katakanlah. Nah, dan lalu mereka tetap bergerak menuju kesatuan gitu, belum kesatuan dengan gereja-gereja lain. Lalu gimana ini doa Yesus ini supaya mereka menjadi satu seperti kita dengan kenyataan bahwa orang Kristen terpecah-pecah. Ingat, yang dimaksud kesatuan di sini bukan kesatuan organisasi saja, tapi kesatuan hati. Dasarnya adalah Allah Tritunggal dan kesatuan cinta tadi, ya. Ini bukan kesatuan organisasi. Maka jawaban singkatnya adalah kalau secara organisasi itu beda-beda, sebetulnya nggak apa-apa, itu tidak bisa dihindari di dunia ini, gitu ya. Perbedaan organisasi itu. Tetapi kalau secara cinta kasih itu masih sama, masih bersatu dengan Tuhan, lalu prinsip cinta kasih itu masih menyatukan, organisasinya beda, tapi semangat cinta kasihnya masih kelihatan satu, teologinya sedikit bisa beda, tradisinya beda, tetapi kesatuan yang lebih dasariah, yang cinta kasih tadi, karena kita sama-sama bersatu dalam kemuliaan Bapa itu masih kelihatan, ya nggak apa-apa. Contohnya apa? Misalnya yang di Amerika itu ada pendeta yang sangat terkenal, namanya Rick Warren ya, di California. Dia punya gereja yang luar biasa besar, Saddleback namanya. Itu gereja baru dengan gaya teater gitu. Saya dulu sering ke sana, ke gereja itu untuk lihat-lihat perbandingan gitu. Itu gaya ibadatnya kayak teater musik gitu, kayak musik rock dan sebagainya. Gaya bentuk kompleksnya itu kayak mungkin Disneyland gitu, theme park gitu ya. Ada wahana-wahana hiburan, ada wahana rohani, ada wahana permainan, lengkap seperti itu. Gaya Amerika sekali. Dan ini menarik. Anak-anak Katolik Indonesia yang hari Minggu sering ikut misa saya itu juga kalau hari Rabu atau apa pergi ke situ.
dan mengatakan ya Romo kapan-kapan Romo harus ke sana melihat itu. Jadi mereka sangat tertarik dengan gereja ini ya. Ini gereja evangelical baru. Nah, kelihatannya beda dengan yang Katolik, tetapi Rick Warren itu punya guru dan gurunya itu dididik dalam lingkungan Katolik. Maka Rick Warren itu sangat kagum pada gereja Katolik. Dia kagum pada uskup di Amerika itu yang dalam di TV, uskup New York namanya Fulton Sheen gitu. Dia Fulton Sheen itu tulisannya bagus-bagus, toh? Ya, bagus-bagus dan terkenal dia punya acara TV toh, Riz dulu di Ya. tahun-tahun 60-an 70-an gitu. Nah, WWTN ya, Pak, IWTN. ya, itu dikagumi oleh pendeta ini karena uskup itu cerita suatu hari pendeta ini masih sangat muda, masih anak kecil gitu, tapi dengar itu khotbahnya uskup Katolik ini merasa tersentuh karena uskup Fulton ini itu mengunjungi orang lepra suatu hari, kemudian salib uskupnya itu jatuh ke luka orang lepra itu, dan kemudian dia itu kemudian mengelus-elus mau menyembuhkan juga, mau tidak jijik gitu ya dengan luka itu, dengan salib itu, malah untuk memberkati anak itu gitu yang luka, yang lepra itu. Dan sebagai anak kecil, pendeta Rick Warren ini sangat tersentuh. Ini cinta kasih Kristiani itu ya seperti ini, apapun gerejanya gitu ya. Maka ketika dia tua jadi pendeta, kenapa Risa? Apapun agamanya. Tepat. Ya, apapun agamanya maupun apapun gerejanya, karena kan ini sama-sama Kristen. Tapi yang satu Katolik, yang satu Protestan gitu ya. Nah, maka Rick Warren itu sangat mengagumi gereja Katolik. Gerejanya lain, dia mendirikan gereja sendiri, dan kayaknya tidak bersatu dengan gereja Katolik gitu ya secara organisasi, tetapi semangatnya itu masih satu. Nah, kalau demikian doa Yesus itu mungkin masih berlaku. Kalau ada sikap itu bahwa kita ini sudah mulia, kita bersatu dalam kemuliaan cinta kasih Allah, lalu sama-sama mewartakan itu di dunia ini gitu ya. Maka hubungan kita dengan para pengikut Kristus yang lain itu seperti itu. Yang lebih sulit apa ya, di India. Di India itu ada sekitar, mungkin sekarang jumlahnya ada 1 juta kali. Itu jauh lebih besar dari banyak keuskupan di Indonesia. Keuskupan Agung Semarang itu jumlahnya hanya 600.000 umatnya gitu ya. Itu keuskupan sudah cukup besar, Keuskupan Agung Semarang. Tetapi di India itu ada gerakan namanya Christ Baptist. Jadi orang-orang yang berbakti pada Kristus tapi tidak masuk gereja. Jumlahnya hampir 1 juta. Menyembah Kristus, tidak masuk gereja. Tidak bikin gereja gitu, tidak dibaptis, tapi mereka menyembah Kristus gitu. Jumlahnya ya itu 1 jutaan. Nah, gimana ini ya? Bersatu nggak? Ini pengikut Yesus nggak? Nah, maka mungkin doa Yesus ini supaya tidak membuat kita sedih. Waduh, Yesus itu kan ingin agar kita bersatu ya, sampai dia itu mengintensikan pada Bapa sejak awal supaya kita satu. Tapi kok kita itu nggak pernah bersatu ya, orang Kristiani itu. Sejak awal gitu sudah ada beda-beda gereja sejak. Kalau ke Tanah Suci, ke Yerusalem, ke tempat Kalvari itu, namanya The Holy Sepulchre, Basilika itu, kalau yang pernah ke sana, itu kan agak menyedihkan apa? Karena Basilika itu, tempat Yesus wafat itu dibagi-bagi dengan gereja-gereja gitu ya. Banyak sekali yang gereja Katolik diwakili oleh Fransiskan. Jadi kalau kita misa di Holy Sepulchre, kita itu mesen tempatnya ke Romo-Romo Fransiskan itu. Nah, yang Ethiopia itu yang menyedihkan, yang tempat kita itu mewah, kapelnya mewah, bagus gitu ya. Tetapi yang saya lihat itu yang gereja Ethiopia, gereja Abyssinia, Ethiopia itu yang menjaga itu para biarawan Ethiopia yang pasti hitam gitu, dengan baju yang sangat lusuh, gerejanya juga gelap, kapelnya itu gelap gitu ya. Dan sebagainya. Mungkin ada orang yang sedih, ini di tempat Yesus mati aja kok ya di apa? Belah-belah. Kapling-kapling gitu ya. Sampai dulu kan ceritanya ketika ada serangan Islam ke situ, itu
pemegang kunci dari basilika itu harus orang Muslim. Karena apa? Kalau diserahkan ke orang Kristen dari gereja tertentu, nanti orang Kristen dari gereja yang lain tidak terima, Boleh masuk ya. nggak boleh masuk. Sampai ada kayak begitu gitu ya. Cerita-cerita yang sering membuat kita sedih itu. Kok kita nggak bisa satu, padahal Yesus itu mengintensifkan kita satu. Tetapi kalau satu yang dimaksud adalah kesatuan yang lebih batin, hati, ya yang organisasi tetap beda-beda, karena itu sulit dibayangkan orang Kristen itu menjadi satu organisasi gereja gitu ya, tetap dengan sejarah yang berbeda dan sebagainya sulit. Maka ya sudah, mungkin kita berusaha ya menyatukan hati dan cinta kasih itu, tetapi tidak terutama menyatukan organisasi. Nah, maka itu yang harus kita ingat mengenai doa Yesus mengenai kesatuan itu, yaitu kesatuan dalam cinta kasih ya. Dan yang harus diingat juga prinsipnya itu, dimanapun Kristus berada, kita terus bersamanya agar kita terus melihat kemuliaan Kristus. Yesus kan mengatakan dimanapun aku berada, tapi ini ayat-ayat kemudian ya. Ayat 24 itu. Aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Itu indah nggak, Bapak Ibu ya? Kesatuan, kemuliaan itu terus-menerus. Dimanapun aku berada, mereka harus berada. Sekarang Yesus itu ada di mana? Bukan di mana mereka berada, aku berada loh. Ini dalam Injil Yohanes ini, bukan dimanapun mereka berada, aku akan menyertai. Bukan. Balik. Dimanapun aku berada, mereka juga berada. Berada. Ya. Kalau Yesus itu di surga, sebetulnya kita sudah di surga juga dalam arti itu. Ya kan Yesus membawa kita. Dimanapun aku berada, mereka berada. Kalau Yesus sudah berada dalam kemuliaan Bapa sekarang, ya kita itu sudah ada di sana. Gitu. Jadi kita doanya itu tidak supaya Kristus hadir, supaya kita menyadari bahwa kita sudah selalu hadir di mana Kristus ada, dimanapun, gitu ya. Kristus ada di mana-mana, tetapi juga di surga, gitu ya. Martabat kita itu sudah sampai di sana, gitu ya. Nah, supaya dunia tahu kan, itu maksudnya pewartaan. Supaya dunia tahu Bapa yang mengutus Yesus. Jadi kesatuan kita itu kesatuan cinta kasih. Prinsipnya Yesuslah yang menyatukan kita, tetapi juga apa tujuannya supaya dunia itu melihat kita, lalu melihat kesatuan kita satu sama lain dan juga dengan Tuhan itu, dan menjadi sadar, oh benar ya, orang Kristen ini, Yesus itu diutus Bapa. Karena kesatuan kita dengan Allah itu kelihatan terus gitu ya. Nah, ini gimana ya dalam contoh hidup kita sehari-hari? Supaya orang lain, termasuk di Indonesia, lingkungan kita itu melihat orang Kristiani itu benar-benar karena apa? Karena selalu menekankan kesatuannya itu dengan Bapa tadi, dengan Tuhan itu, lalu terlindungi dari yang jahat, tidak tercemar oleh dunia, gitu ya. Kelihatan bahwa orang Kristiani itu memelihara kesatuan dengan Tuhan, lalu satu sama lain. Nah, lalu kebenaran orang lain akan melihat itu bukti kebenaran Kristiani. Bukan karena apa? Kuat, modalnya banyak, kaya raya gerejanya gitu ya. Nah itu kan yang dulu sering membuat orang lain itu takut sama kita. Murid-murid saya itu yang Muslim di Universitas Islam itu sering punya prasangka pada orang Katolik. Kalau orang Katolik itu kan ini Romo, selalu dapat santunan dari Vatikan. Para pastor itu kan setiap bulan dapat uang saku dari Vatikan. Saya langsung ketawa. Mereka menyangka kalau saya punya baju itu saya beli dari uang saku dari Vatikan gitu ya. Nah, lalu gereja-gereja di desa juga didirikan oleh Vatikan gitu. Kayak mereka
kagum betul pada Vatikan. Dan kalau gereja Katolik itu selalu bisa membangun lagi, pokoknya uangnya itu nggak berseri gitu ya, banyak sekali. Nah itu sering keliru kan ketika tokoh Islam di Indonesia lewat depan katedral dan waktu itu Istiqlal belum ada, komentarnya apa? Komentarnya itu, wah kok mereka punya seperti ini sedangkan kita nggak punya apa-apa ya. Itu komentarnya. Muhammad Natsir namanya tokoh itu. Nah, apakah kita dikagumi karena gereja kita yang besar, yang megah, atau menurut Injil ini adalah supaya mereka melihat bahwa Bapa yang mengutus aku, melihat kebenaran Kristus gitu ya, bukan melihat penampakan luar dari kita gitu ya. Itu hanya terjadi kalau kita melihat kemuliaan Bapa, kita hidup sebagai anak-anak yang mulia, kita bersatu dengan Tuhan terus dan sebagainya tadi yang kita renungkan di awal. Nah, lalu sedikit lagi ya mungkin. Jadi fungsinya kesatuan itu, doa ini supaya dunia mengenal Bapa yang mengutus Putra. Ya, bukan untuk memegahkan kelompok kita sendiri. Nah, lalu modal kesatuan kita itu apa sih? Apakah kalau kita diminta oleh Yesus untuk bersatu, kita sudah punya modal? Modalnya sebenarnya sudah banyak. Kita itu sebetulnya sudah dilahirkan kembali. Nikodemus dalam Injil yang sama itu kan berbicara kepada Yesus, bertanya mengenai kelahiran kembali. Harus dilahirkan dalam roh. Ya. Dunia itu bisa memecah belah kita tidak bisa satu dengan Tuhan karena kita digoda oleh dunia, karena kita tidak hidup sebagai anak-anak roh. Maka modal untuk kesatuan itu dalam hal ini itu adalah kelahiran kita kembali. Kalau orang sudah dilahirkan kembali dalam roh, dia bisa menjalin kesatuan dengan Tuhan, dengan sesamanya, dengan lebih baik. Itu kelahiran kembali. Ya. Nah, yang lain adalah Bapa dan Kristus itu sudah tinggal di hati kita. Jadi modalnya itu sudah diberikan gitu ya. Tadi dikatakan, dimanapun aku berada, mereka harus berada. Tapi sering kita nggak menyadari itu. Lalu cara kita hidup, cara kita berbicara, cara kita bersikap itu memecah belah. Menjauhkan kita dari Tuhan, tapi juga memecah belah kelompok kita sendiri gitu ya. Nah, sekali lagi, kita sudah diberi kemuliaan itu tuh modalnya untuk kesatuan gitu ya. Jadi doa ini menjadi satu kesatuan. Ada kemuliaan, Bapa dan Putra, kita masuk di dalamnya, dan itulah modal kesatuan kita. Modal kesatuan kita bukan teknik berkomunikasi dan teknik manajemen gitu ya supaya tetap bersatu, tetapi terlebih adalah kemuliaan Bapa yang sudah kita nikmati bersama-sama sebagai anaknya. Bapa yang adalah Allah kita, Allah yang kita sebut Bapa. Nah, itu ya, jadi modal kita itu sudah banyak untuk kesatuan itu, maka sebetulnya kita tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya untuk bisa menjalin kesatuan yang dimaksud Yesus itu apakah sulit, apakah kita bisa manusia yang lemah ini menjalin kesatuan seperti itu juga satu sama lain, alangkah banyak persoalan-persoalan yang membuat kita itu seringkali bertikai sendiri atau kemudian terpecah belah gitu. Baik, mungkin dari saya sekian dulu, nanti kita perdalam ya. Memang Injilnya mesra tetapi kadang-kadang agak abstrak. Sehingga kadang-kadang sulit dipahami. Baik, kalau ada hal yang tidak jelas nanti. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Riki. Tadi Romo bicara panjang lebar mengenai ini semua. Gimana dengan apakah ini berlaku juga untuk orang yang non Katolik? Ya,
karena apa Non Kristiani atau non non Kristiani untuk everybody ya yang apa namanya yang Islam lah paling ekstrem ya kan. ya Ya doa ini apakah ini hanya untuk yang Kristiani? ya Apakah dia berkata spesial seperti ini? Dulu memang kalau kita lihat di Santo Paulus kan jalan melalui apa namanya hanya melalui Yesus Kristus kan, Romo. ya Di mana orang Kristiani, orang Muslim atau apakah ya tidak terselamatkan? Sedangkan Konsili Vatikan kemarin menyatakan diselamatkan, semua orang akan diselamatkan. Benar nggak, ya Romo? betul Kan udah bergeser. Dulu mungkin ya di Injil sendiri, di sini sendiri, Yesus sendiri di Yohanes ini berkata seperti itu. Tetapi ya saya lihat ada surat paus yang segala macam istilahnya susah banget deh, Romo. Pokoknya waktu di Vatikan itu dia bergeser bahwa semua akan diselamatkan, gitu kan, Romo. Nah, ya bagaimana dengan ini? Karena memang waktu itu waktu saya belajar ini apa namanya ikutan itulah sekolah-sekolah di Zoom gitu. Dia bilang bahwa kenapa kita bergeser seperti itu? Karena di setiap insan ada sisi kebaikan. Itu yang Paus melihat kan, Romo, dengan surat apa sih? ya Bagaimana dengan ini kan agak-agak apa ya? Ada ya bukan bertolak belakang, tetapi kayak seolah-olah ada pembaharuan dari Injil ini kan, Romo. ya betul. Romo bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang baik sekali untuk dikemukakan gitu ya. Kalau doa Yesus itu seperti ini untuk murid-muridnya. Apakah yang disebut murid-muridnya ini untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka? Ya. Nah, bagaimana yang tidak percaya kepada Yesus? Ya. Nah, gereja itu memahami percaya kepada Yesus ya. itu secara lebih luas. Apa artinya percaya? Ini iman Katolik ya, Romo ya, kita bicara iman. Ya, Katolik. Iman Katolik itu oleh gereja sekarang dipahami begitu ya. Apakah Yesus yang mengatakan di dalam Injil yang sama, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Ya, itu kan jelas Yesus itu penyelamat, jalan, kebenaran, dan hidup. Tapi bagaimana orang itu bisa beriman pada Yesus sebagai jalan dan kebenaran itu ya? Apakah harus dibaptis dalam gereja atau juga bisa lewat cara lain? Nah, Yesus, gereja Katolik itu mengajarkan bahwa ada cara-cara lain untuk tetap mengimani Yesus secara implisit, tidak secara langsung, karena misalnya orang masih terganjal oleh kekaburan tertentu. Kalau orang Muslim ya nggak bisa langsung percaya pada Yesus sebagai Tuhan karena Al-Quran mengajarkan ini atau itu gitu ya. Ada yang tertarik mau menjadi pengikut Kristus karena sangat tertarik gitu nilai-nilainya, tetapi secara sosial, keluarga dan sebagainya, lingkungan belum mengizinkan, tapi hatinya begitu. Kemudian juga orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus sampai akhir hidupnya. Ada toh di banyak tempat di dunia dulu yang belum pernah mengenal, di hutan-hutan mana, di padang gurun mana, terpencil sekali. Itu kan ada. Itu bukan karena kesalahan mereka. Ya. Nah, maka yang kalau Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, itu artinya nilai Yesus, misalnya tadi ya, nilai-nilai cinta kasih, dia itu taat pada Bapa karena cinta kasih. Orang yang tidak pernah mengenal Yesus atau tidak sampai dibaptis, tetapi yakin akan kekuatan kebaikan dan cinta kasih, bolehkah kita menganggap itu mengimani Yesus secara tidak langsung? Karena dia itu mengikuti jalan Yesus sebetulnya, jalan cinta kasih. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu kan intinya jalan apa? Ya jalan cinta kasih. Kebenarannya itu apa? Dia anak Allah. Allah itu siapa? Allah itu cinta kasih. Jadi akhirnya kebenaran juga masuk ke sana sebagai cinta kasih itu. Dan hidup, apa yang sungguh menghidupkan gitu ya. Nah, bukankah itu juga cinta kasih akhirnya kalau diperas-peras gitu ya. Nah, maka kalau begitu dalam surat Yohanes lebih kuat lagi soal cinta kasih itu terus disebut gitu ya. Nah,
Kalau demikian, orang yang tidak sampai dibaptis, tetapi hidupnya berdasarkan cinta kasih, itu bisa dianggap beriman juga pada Yesus Oh, secara tidak langsung, maka dia diselamatkan oleh Yesus. Dia mungkin masuk juga dalam doa itu, oh gitu. percaya. Tapi dengan cara-cara yang lain. Juga itu namanya baptis keinginan. Toh. Dulu kan ada yang disebut baptis keinginan. Orang yang sampai mati belum sempat dibaptis, tetapi sudah mengungkapkan keinginannya untuk menjadi Kristiani, itu satu. Atau yang kedua, hidupnya sudah mencerminkan nilai Kristiani. Itu juga disebut bisa baptis juga, tapi baptis keinginan. Bukan baptis resmi dengan upacara, tapi baptis keinginan gitu ya. Keinginannya itu. Jadi gereja itu juga percaya nanti kalau orang itu mati, ya itu diberi kesempatan kedua untuk mengenal Kristus secara lebih penuh, tidak dihantui oleh gambaran-gambaran mengenai orang Kristiani yang seringkali mengganjal. Misalnya orang-orang tertentu yang dibesarkan secara fanatik itu kan selama hidupnya sulit mengenal Kristus gitu ya. Tetapi kalau sudah dibebaskan dari itu semua, sudah meninggal, ketemu itu Yesus yang sesungguhnya, tidak yang di pelintir-pelintir oleh siapapun gitu ya. Dia kita percaya akan menjawab iya pada tawaran keselamatan Yesus. Itu kepercayaan ya. Maka ada Yesus itu kan setelah meninggal turun ke tempat penantian sebelum bangkit. Itu fungsinya apa? Ya, dia akan ke tempatnya orang sudah mati. Ya, untuk ngapain, Rita? Untuk apa ya? Untuk ditobatkan atau untuk apa ya? Untuk ya mewartakan kemuliaan Allah tadi, karena dia sudah mencapai kemuliaan Allah dengan wafat, dengan setia sampai akhir. Sebelum dibangkitkan, dia ngapain gitu? Salah satu kepercayaan gereja adalah dia masuk ke tempat penantian itu, mewartakan itu pada semua orang baik yang meninggal sebelum dia. Ya. Termasuk bahkan mungkin para nabi Israel gitu ya. Ini gitu ya. Tempat penantian itu dalam pengertian itu. Lalu gereja percaya bahwa itu menjadi contoh bahwa orang yang sudah mati pun mendapat kesempatan kedua gitu untuk mengimani Kristus. Kalau kita percaya orang yang hidup selama hidupnya itu sudah baik, sudah merindukan kebaikan, seperti saya itu suka makanan manis misalnya, tetapi makanan manis yang paling lezat itu belum pernah saya temukan di Jogja atau di Indonesia atau dimanapun saya pernah pergi gitu. Nanti kalau saya masuk surga atau saya mati, ada makanan manis yang paling lezat, saya pasti akan langsung suka. Karena itu sudah saya dambakan di dunia juga, saya sudah pupuk gitu ya selera untuk itu. Sama logikanya, orang yang baik tidak Kristiani, tetapi sudah memupuk kebaikan terus gitu ya dalam hidupnya, ketika diberi kebaikan yang sempurna sesudah mati, diperlihatkan kebaikan yang sempurna itu seperti ini. Secara manusiawi, logika manusiawi, kita yakin dia akan, oh iya ini betul gitu ya. Tapi orang yang tidak melatih itu selama hidup, bahkan kalau sudah dibaptis gitu ya, tapi dia lupa pada martabat kemuliaannya tadi, hidupnya tidak sesuai, itu butuh proses pemurnian yang panjang di api penyucian itu toh, menurut kepercayaan kita. Jadi orang yang sudah dibaptis pun tidak ada jaminan langsung gitu ya, karena dia sendiri sering tidak memantaskan diri supaya layak menerima kebaikan sempurna itu, surga itu. Maka kita percaya ada api penyucian, dia disucikan supaya dia dibangun lagi, supaya dia mengharapkan, menanti-nantikan yang kebaikan sempurna itu. Padahal dia di dunia sudah dibaptis, gitu. Contoh lain itu di dalam Injil. Orang yang itu disalib itu ya, dia kan ya sebetulnya mengimani Kristus dalam detik-detik terakhir gitu ya. Itu juga bisa tiba-tiba dia punya kesempatan itu gitu ya, dibuka matanya.
Tapi biasanya dengan proses kebaikan hidup yang dibangun. Jadi saya kira ini penting untuk dari Indonesia ya, kalau kita membaca doa ini, kita boleh nggak ya membayangkan bahwa orang-orang Islam, orang-orang lain yang non-Kristiani juga dimasukkan dalam doa ini. Iya betul, itu fungsinya itu. Jadi kita Iya, nyambung, iya, apalagi orang-orang yang keluarga kita berbeda agama kan ya. iya, iya. Ya oke, jadi Saya kira ini ya khawatir Ina. ya. Oke, siapa yang mau tanya? Silakan. Romo, Silakan. bagus sekali, terima kasih. Romo mau tanya ya, kalau di Katolik itu kan orang meninggal kita doakan ya, supaya dilancarkan menuju surga. Nah, kalau di Kristen itu kan tidak boleh ya Romo ya, tidak boleh mendoakan. Kenapa ada perbedaan seperti itu ya Romo? Ya, karena perbedaan paham mengenai sebetulnya itu gereja. Nah, dan doa. Apakah doa kita pada orang yang meninggal itu masih punya efek gitu ya pada orang yang meninggal itu? Kalau kita memahami bahwa kita sudah terpisah, itu mungkin tidak gitu ya. Tetapi kita itu kan memahami bahwa gereja itu ada beberapa jenis. Gereja yang masih berjuang, berziarah itu kita ini. Gereja yang sedang menyucikan diri di api penyucian, dan gereja yang sudah mulia, para kudus. Nah, ketiga-tiganya itu menjadi satu. Jadi prinsipnya kesatuan ini. Kesatuan ini kan tidak dipisahkan oleh dosa. Dosa itu tidak memisahkan 100% kita dari Allah, hanya menjauhkan. Maka gereja yang di api penyucian, kita yakin kalau orang yang meninggal itu di api penyucian dulu untuk disucikan itu masih bersatu dengan Allah, masih bersatu dengan kita. Nah, maka itu kita percaya doa kita pada mereka itu masih bisa punya efek, karena kita itu satu kesatuan, masih satu anggota. Masing-masing itu satu anggota dari gereja yang sama. Saling mendoakan. Pertanyaan yang lebih sensitif adalah, apakah meminta doa dari orang yang meninggal itu masih boleh apa enggak? Itu lebih sensitif lagi. Mendoakan mereka itu sensitif untuk orang Protestan, tapi meminta doa mereka lebih lagi. Nanti kita menduakan Tuhan, bukan? Syirik. Gimana jawabannya? Nah, saya tanya sekarang, alasan meminta doa pada orang yang meninggal itu nggak boleh itu apa alasannya? Kok minta doa pada orang yang sudah meninggal nggak boleh? Mereka akan menjadi pendoa kita. Itu sering, wah itu nggak bisa itu. Mereka David jawab, Fet. Bisa nggak, Fet? Dia Protestan ya, Fet. Apa tuh jawabannya? Fet, buat kamu apa, Fet? Kan mereka juga hidup, nggak bisa meninggal jawab. dia. Nah, juga bisa jawab. Nah, Niki saya kira benar. Mereka ini juga hidup. Coba bayangkan, kita aja yang sama-sama masih hidup kayak gini dan banyak kekurangannya, sering berdosa. Kita aja kalau ini bilang doakan aku ya, gini-gini doakan aku. Secara keseluruhan, Yesus itu mengatakan kalau dua orang kamu tuh berkumpul tuh aku ada di situ. Berdoalah. Yesus tidak mengatakan kamu harus suci dulu supaya kamu boleh saling mendoakan gitu. Enggak. Syaratnya itu, ya kan? Nah, orang yang meninggal itu kan nggak hilang. Dia itu masih hidup, hanya hidupnya itu beda ranahnya. Dia masih hidup. Dalam Injil Yesus mengatakan, Allah itu Allah orang hidup. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu Allah yang hidup. Allah Ishak dan Yakub itu juga masih hidup. Ya, jadi bahkan kalau orang yang sudah mati itu kan nggak bisa berbuat dosa lagi kan? Kalau kita itu masih, ya enggak. Mereka malah enggak. Itu kok enggak boleh mendoakan kita. Padahal kita yang hidup itu aja, doakan saya ya,
Bahkan orang Kristen itu kan sering doa yang bersama-sama itu kuat sekali kan. Itu loh, berkumpul untuk berdoa bersama untuk kepentingan ini, persekutuan doa itu kan kuat. Iya Nah, ya. Kalau orang mati kita percaya bahwa dia sudah di surga, Romo ya. Siapapun. iya, atau masih dalam perjalanan. Iya, kita kan percaya bahwa dia sudah. Nah, kenapa nggak Katolik yang jelas-jelas sudah di sana ya? Iya. Malah lebih percaya sama orang-orang teman-teman arisan yang mungkin. Iya. Ya benar juga. Makanya itu berbeda dengan iman mereka sendiri kan? Iya. Mereka menyatakan dia sudah diterima di surga, sudah diampuni Tuhan, bla 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 gitu ya. Iya. Aku sih mikirnya secara logikanya itu. Ya logika ini ya gitu. Ada juga kitab sucinya karena kita ini satu gitu ya. Tadi soal kesatuan ini maka penting ya. Kesatuan ini, kesatuan kita dengan kemuliaan Allah, dengan Allah Tritunggal itu yang menjamin siapapun yang sudah bersatu itu berpartisipasi dalam kehidupan Allah. Jadi kalau kita mohon doa, wah itu malah seharusnya itu. Satu sama lain kita anggota gereja kok. Entah gereja yang masih di dunia, gereja di api penyucian, atau yang sudah mulia. Betul. Doa para kudus gitu, meminta para kudus ya logikanya seperti itu. Betul, sip, benar-benar. Ya. Jawab nggak, Tin? Ya, Romo jelas. Terima kasih. Dalam kitab suci, Paulus itu kalau menyebut jemaat-jemaatnya waktu itu ya, itu kan disebut para kudus. Iya, para kudus. Ya, para kudus itu bukan yang sudah dikanonisasi di zaman Paulus, belum ada. Tetapi bahkan martir itu waktu itu belum langsung dikatakan para kudus. Tetapi Paulus sudah mengatakan itu, hai orang-orang kudus di mana, Korintus di mana. Nah, yang menguduskan itu Tuhan. Orang yang sudah mengenal Tuhan lalu meninggal, mosok lepas dari kekudusan. Kekudusan itu. Ya toh, ini kan bisa aneh. Secara iya betul. Ya. Baik, tapi ini pertanyaan yang sering ya menjadi persoalan kalau prinsip kesatuan tadi tidak di. Mereka nggak punya Makabe sih, Mas. Ya, kalau yang orang kitab Makabe itu untuk arwah gitu-gitu enggak. Yang lain ayo. Hampir habis waktu. Enggak, aku mau nanya. Tumben Mbak Luki. Sip. Enggak, ini dari tadi aku baca ayat 14 sama 16 itu. Mereka bukan dari dunia seperti aku bukan dari dunia. Kan memang aku bukan dari dunia, iyalah. Tapi kalau mereka bukan dari dunia tuh mereka tuh siapa, Romo? Mbak Luki. Itu para murid. Dan kita ini makanya itu yang masih bodoh. bisa mengagetkan. Mereka itu para murid dan kita yang percaya pada Kristus ini kan kita dikatakan tidak dari dunia. Martabat kita itu dari surga. Asal usul manusiawinya kita ini dari dunia, dari orang tua kita, dari tubuh darah dan itunya manusia gitu ya. Tetapi martabat kita itu tidak dari dunia, martabat kita itu dari surga. Tujuan kita itu juga dari sana, asal usul kita juga dari sana. Gitu ya. Iya, jadi untuk bersatu lagi, kita dari Allah kembali ke Allah. Nah, itu maksudnya ya, di dunia tapi tidak dari dunia. Mbak Luki kan ada roh Allah di dalam Mbak Luki. Itulah yang membedakan. Ya. Oh gitu. Kirain kita itu dari dunia, Tuhan Yesus bukan dari dunia. Bukan. Nah, itu yang pikiran kita cenderung ke situ. Kita kan memang dari dunia, enggak. Menurut Yohanes, menurut gereja, kita tidak dari dunia asal-usul kita. Roh kita itu masuk ke dunia. Dari surga, dari Allah sendiri. Bukan berasal dari dunia ini, karena kita berasal dari rahim Allah Tritunggal, katakanlah secara rohani. Makanya kita nanti kembali juga ke sana ya, Romo. Ke sana, betul. Ke sana kemana? Nah, kok yang dari dunia apa, Romo? Yang dari dunia itu ya hal-hal yang material itu, kekayaan. Kayak kawinan, semuanya Mbak. Semangat
duniawinya tuh itu dari dunia, tapi Itu yang dari dunia ya. dari kita Kemudian sikap-sikap yang tubuh gitu ya, hanya soal material, soal duniawi katakanlah, keinginan-keinginan yang duniawi Ya, Romo. Terima kasih. itu ya Jadi berasal lebih dari dunia. lebih Jelas senang ya. ya. Jadi kalau saya bukan dari Iya dunia, itu. lebih Ya, mantap. iya, mungkin gunanya membaca ayat-ayat ini itu kalau sampai meyakinkan kita, oh kita ini seperti ini toh ternyata martabat kita gitu ya. Ya. Kalau secara duniawi. Makanya dibilang manusia itu punya martabat ya, Romo ya. Ya, yang tidak pernah bisa dicabut. Ya. Dari Hanya dunia sering itu dilupakan. mengandalkan diri sendiri juga ya, termasuk ya. Ya. Oke, yang Saya lain. mau tanya, Ya. kalau memang Yesus mendoakan kita dari yang jahat sehingga kita bersatu dengan Dia, maka kalau kita sudah menjadi satu dengan Yesus, berarti selayaknya kita juga harus mendoakan orang juga, Mo, ya, untuk terhindar dari segala yang jahat, bukan begitu, Mo? Iya. Betul. Ya. Lalu Maka yang saya ingin tanya, Romo, kapan kita pantas untuk mendoakan orang? Apakah harus kita fokus pada pengudusan dulu? Atau Enggak. bagaimana caranya? Doa itu, justru kalau dalam Injil itu kan doa orang yang berdosa, seperti orang Farisi, tapi tertunduk, rendah hati gitu ya. Itu kan doa yang diterima gitu ya. Sehingga kekudusan itu tidak menjadi syarat doa. Maka misa kita itu bisa diikuti oleh siapapun. Memang ada Tuhan kasihanilah kami, ada pembersihan, pengampunan di awal. Tetapi tetap tidak kok, misalnya ya ada agama tertentu, sekte tertentu kan yang mensyaratkan hal-hal tertentu untuk bisa ikut ibadah gitu ya. Kalau kita kan tidak. Ya, karena itu semua pantas di hadapan Allah kalau dia memang mau menghadap Allah. Hatinya itu meskipun masih belum sempurna gitu ya. Jadi pengudusan itu berjalan bersama dengan doa itu. Tidak menjadi syarat hanya orang kudus yang boleh berdoa. Nah, Yesus itu semangatnya justru orang yang tidak kudus ini yang dia cari supaya mereka berani berdoa. Nah, sudah orang berdosa kayak pelacur gitu, kemudian berani bertemu dengan Allah. Itu luar biasa mengembirakan untuk Yesus gitu ya. Maka dalam semangat kita ya nggak ada orang yang mendoakan itu hanya orang yang suci gitu ya. Kadang-kadang ada sih kepercayaan wah itu gimana kok saya didoakan oleh orang yang seperti itu, apakah untuk kita sendiri apakah saya pantas ya jadi pendoa wong hidup saya masih begini gitu. Ya hidupnya harus diperbarui tetapi tidak menjadi syarat pendoa. Doa itu akan membawa efek positif dalam hidup kita. Tetapi untuk bisa berdoa tidak harus sempurna dulu gitu ya. Justru doa itu kalau dijalani akan menyempurnakan kita. Bukan kesempurnaan menjadi syarat doa. Doa akan menguduskan kita. Jaminan kekudusan tadi di Yohanes 17 tadi ya, kita lihat itu yang menguduskan diri kan Yesus toh. Iya. Di ayat berapa tadi? 19. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Yang bertindak menguduskan siapa? Tuhan kan? Iya, Yesus itu menguduskan diri supaya kita dikuduskan di dalam kebenaran. Bukan mensyaratkan kamu kudus dulu supaya bisa masuk dalam kekudusanku gitu. Yesus tidak bilang gitu ya. Yesus itu di sini ini gembala yang luar biasa. Dia itu all out, bertanggung jawab pada domba-dombanya. Saya pun menguduskan diri demi mereka. Bukan saya menuntut kekudusan mereka supaya mereka bisa ikut dalam kekudusanku. Ya, jadi logikanya kadang-kadang dibalik-balik oleh Yesus nih, logika manusiawi kita ini. Sekali lagi di ayat 19. Maka kalau gereja disebut kudus,
itu karena Yesusnya yang kudus ya, bukan karena anggotanya. Gereja satu, kudus, Katolik, dan Apostolik itu antara lain adalah ini dasar apa kitab sucinya. Oke. Makanya kita harus Wah, mendoakan makasih Romo. kita ya Mo ya, di dalam Ya, kita selalu kita tunjukkan bahwa aku juga ingin mendoakan orang-orang yang mendoakan kami. Ya nggak tahu siapa. Ya, iya, itu penting. betul. Ya, Makasih Romo. Aduh, bagus sekali. ya, terima kasih Ricky. Siapa Penting lagi? itu. Adakah lagi? Kalau nggak ada satu yang aku mau tanya, Romo, ayat 12. Yang telah ditentukan binasa. Ada juga ya. Ya, Ayat 12. yang telah ditentukan Ini udah binasa. sering tanya-tanya, tapi suka nggak ngerti melulu jawabannya nggak. Oh iya, tapi kagak ngerti lagi. Mau coba mungkin ada yang belum juga tahu. Nih. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci ini. Ya, Ngeri amat yang sudah ditentukan binasa. iya. Itu ayat yang harus dipahami secara lebih luas ya. Apa artinya kalau kitab suci itu mengatakan sudah ditentukan? Apakah tidak menghormati kebebasan manusia gitu ya? Yudas itu ditentukan untuk binasa. Apakah artinya itu ditentukan? Dari perspektif Allah, Allah sudah tahu apa yang kurang lebih akan terjadi gitu ya. Dalam arti tertentu itu ditentukan gitu ya, supaya kitab suci terjadi, yaitu supaya Yesus menjadi penyelamat, supaya Yesus disalib gitu ya. Tetapi dalam kitab suci kan juga jelas si Yudas itu punya kesempatan sebetulnya. Dia itu dalam proses itu kan tidak dari awal dia itu sudah jahat. Dari awal dia itu murid Yesus dan dipanggil. Nah, tetapi dalam perjalanan selanjutnya dia kan jelas dikatakan dia ya katakanlah mata duita lah, dia itu bendahara tapi tidak jujur, kemudian menjual Yesus dan sebagainya. Jadi itu ada tindakan dia yang dia pilih, menjual Yesus 30 dinar dan sebagainya. Jelas bahwa dia itu juga berbuat sesuatu, memilih gitu ya. Maka yang dikatakan di sini kata ditentukan itu dari perspektif Tuhan, Tuhan sudah punya rancangan seperti itu, tetapi manusia sendiri itu tidak kehilangan kebebasannya, dalam hal ini Yudas gitu ya. Nah, mungkin begitu. Jadi ini tidak harus dipahami bahwa Tuhan seperti memaksakan harus ada korban. Dalam hal ini adalah Yudas. Itu hanya bahasa kitab suci untuk mengatakan bahwa Tuhan itu maha tahu, maha semuanya gitu ya. Kurang lebih itu ya, Des. Serem juga ya, serem juga ya, Mas, sudah ditentukan binasa. Apakah mungkin Tuhan udah tahu kalau lu ngelakuin ini, lu tetap akan binasa. Nggak bisa gua iniin, gitu loh, Romo. Yeah. Jadi, ataukah dengan kehendak bebas yang kita miliki, tapi apakah Yudas bisa menjadi tidak binasa kalau memang dia akhirnya datang kepada Bapa? Ampuni aku. Apakah ada kolerasinya seperti itu, Romo? Jadi memang Tuhan melihat kalau lu kehendak bebas lu pakai ini, lu pasti akan binasa. Ya. Ada kepercayaan kalau nggak ada pengkhianatan Yudas, apakah Yesus jadi disalib? Yesus jadi disalib. Kalau nggak ada Adam, apakah Yesus tetap akan dosa Adam maksudnya? Yesus tetap akan hadir di dunia gitu ya. Nah, banyak pemikir teologi gereja mengatakan iya, dalam rencana Allah,
kedatangan putranya itu bisa dikatakan sebagai puncak cinta gitu ya. Maka bisa memakai dosa Adam sebagai sarana, bisa memakai dosanya Yudas sebagai sarana. Tetapi kalau itu tidak ada, Allah akan mempunyai cara lain gitu ya. Tetapi yang terjadi nyatanya adalah lewat jalan ini. Maka itu yang diceritakan dalam kitab suci. Tapi secara prinsip, karena Allah itu ingin berbagi kasih dengan cara yang paling total, memberikan anaknya dengan cara seperti itu adalah itu ungkapan yang paling total, mengutus anaknya untuk menjadi penebus. Tidak harus hanya karena dosa Adam atau karena pengkhianatan Yudas. Nah, kehendak kitab suci yang lebih besar adalah supaya dalam Yohanes, kita lihat ya, Yohanes ayat bab 3 ayat 16 coba. Itu tidak ada karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kan tidak ada hubungannya oleh Yohanes ini, tidak dihubungkan dengan Yudas atau Adam yang jatuh ke dalam dosa, tetapi karena begitu besar cinta kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, maka kurang lebih begitu. Kitab suci kadang-kadang bahasanya memang macam-macam ya, ditentukan oleh ini, binasa. Yudas mungkin sebelum dia bunuh diri pun dia udah minta ampun sama Tuhan, Mang. Iya, bisa juga. Makanya itu salah satu, dulu gereja Katolik orang bunuh diri nggak boleh dimisain kan Romo ya. Tapi sekarang udah bergeser dengan alasan kita nggak pernah tahu pada saat dia sebelum mati mungkin dia sudah ampuni aku Tuhan, gitu kan ya. Mungkin itu bisa. Tapi ya anyway, aku sih terus terang aja tetap mendoakan Yudas bahwa Tuhan ampuni dia. Mungkin dia nggak. Betul. Aku tetap aku doain, tapi saya percaya sih pasti Tuhan mengampuni Yudas. Cuman itu kasihan kan. Romo, apakah Yudas sebagai pengkhianat dia tidak percaya? Dia kan orang yang percaya memang awalnya kan. Tapi memang kelakuannya dia gitu, bandit. Karena nilai setitik ya. Iblis. Aku sih percaya dia sudah diampuni dan aku pun. Iya, karena Allah yang berdaulat kan semua. Ada lagi nggak yang tanya? Yo, ambil hampir jam 4. Indra, ada mau nanya nggak, Indra? Tapi emang ini pertanyaan ini nih benar-benar pertanyaan yang jawabannya ngawang terus. Nggak ada yang dibinasa ini maksudnya apa, nggak tahu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa, Romo? Kadangkala terjemahan yang bikin agak sulit, Romo. Kadangkala perish, memang hancur binasa. Hancur. Yang mau hancur binasa kali, dia yang mau menghancurkan diri. Riri, ada yang tanya nggak, Ri? Nggak ada, Riz. Terima kasih. Terima kasih semua. Aku juga mau bilang terima kasih buat Romo. Terima kasih, Indra. Walaupun saya terus terang aja Romo minder. Karena habis yang bawain rektor. Romo rektor. Sekolah lulus. Dulu rektor ini kan cuma sebentar, hanya sementara. Tapi pembahasan hari ini sungguh-sungguh sangat berkesan buat saya. Kelihatan sekali beda kelas, Romo. Perikopnya juga yang sangat-sangat sulit sih, tapi sangat-sangat menggetarkan. Jadi memang tepat sekali, Romo, apa yang disampaikan. Mungkin enggak sulit sih, tapi Romo bisa menjelaskan kepada orang awam yang kayak kita ini ya, yang terutama saya ya, mengenai misalnya tadi Romo menjelaskan tentang Roh Kudus, kesatuan Tritunggal Maha Kudus, itu tadinya saya juga sangat lama untuk bisa mengerti. Tapi akhir-akhir ini saya memahami.
Terutama pada tahun-tahun ini ketika ada hari raya Pantekosta, ada hari raya turunnya Roh Kudus, itu semua itu menguatkan iman saya bahwa oh ternyata saya mengerti bahwa walaupun Tuhan Yesus nggak ada di dunia ini, tapi ada wakilnya yaitu Roh Kudus. Kemudian Romo tadi juga menjelaskan bahwa kita memanggil Yesus sebagai Bapa, itu otomatis kita ini sebagai anaknya. Itu sangat membesarkan hati saya, sungguh sangat membesarkan hati saya. Oh, berarti saya ini bagaimanapun punya bapak ya, walaupun benar orang tua saya udah nggak ada, tapi saya punya bapak. Gitu. Jadi terima kasih Romo, terima kasih, sangat bagus, sangat berbobot lah isinya. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Sebelum tutup saya mau Pentakosta. Saya itu bangga sebagai umat Katolik. Pesta Pentakosta ini, Romo. Orang terkadang Pentakosta itu digambarkan melalui lidah-lidah roh seperti yang di Injil lah ya, mengenai keimanan. Tetapi di sini saya nggak tahu kalau Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Jakarta surat gembalanya justru dia menitik beratkan dengan Pentakosta ini adalah selamatkan lingkungan. Melalui Pentakosta ini kita sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang mempunyai roh Allah di dalam hidup kita, kita punya kewajiban untuk selamatkan alam, lingkungan, segala macam. Bukan semena-mena mengenai doa, Roh Kudus turun, ini yang namanya keimanan yang sering kita lihat kesaksian-kesaksian. Yang saya agak surprise, kaget banget. Kita surat gembala. Iya, karena Roh Kudus itu seringkali kan hanya dipahami sebagai roh yang tinggal di dalam hati kita, tetapi belum yang tinggal, yang melayang-layang di atas air, di dalam ciptaan. Kalau Ignatius kan mengajarkan roh itu, Allah itu tetap menyelenggarakan hidup, bahkan di dalam makhluk-makhluk yang bukan manusia, di alam, di benda-benda, memberikan adanya. Itu ditopang oleh Roh Kudus gitu. Roh itu kan di dalam pengakuan gereja, syahadat itu kan disebut roh yang menghidupkan. Jadi kehidupan ini, dunia ini, alam semesta ini tidak bisa hidup tanpa roh yang menghidupkan itu. Nah, maka Paus Fransiskus kan sekarang menekankan hal-hal seperti itu ya. Kalau Pentakosta itu tidak hanya soal kesatuan hati dan budi orang-orang dalam doa, tetapi juga kesatuan alam semesta gitu ya. Karena Paulus kan mengatakan seluruh alam itu menangis, mengerang kesakitan. Mereka merindukan penebusan sebagai anak-anak Allah. Jadi seluruh makhluk alam semesta itu merindukan pembebasan sebagai anak-anak Allah, sebagai makhluk Allah juga. Maka Pentakosta ketika itu kan himne Pentakosta yang bagus itu, bahwa roh itu membarui seluruh bumi kan, referen apa? Mazmur atau apa itu? Dan jadi baru seluruh muka bumi. Iya, Mazmur ya. Iya kan, bumi. Seluruh muka. Iya, betul. Itu tidak terlalu ditekankan sering. Maka kalau ditekankan kebumiannya oleh Keuskupan Agung Semarang, saya kira itu baik, sesuai dengan Paus Fransiskus juga gitu ya. Supaya roh ini juga kita hayati sebagai pemersatu semua gitu ya. Sama, surat gembalanya mengenai itu juga. Yang mana? Ini Pentakosta kemarin, surat gembala, ada surat. Kalau ini kan surat gembala Bapak itu KAJ, itu dia menyatakan itu. Jadi aduh, aku sampai bangga banget. Oh ya, Jakarta ya. Semarang juga sama, Romo. Itu semua keuskupan harus sama ya? Kayaknya enggak harus ya, tetapi penekanan masing-masing. Ada khotbah, dia yang khotbah. Iya. Bumi yang kita harus selamatkan, bumi yang itu aku pikir bagus. Sebelum tutup nih semoga ada teman yang memberikan contoh apa yang maknanya seperti ini, yang seperti yang aku katakan, seperti Bapak Uskup katakan bahwa Pentakosta itu adalah kepedulian lingkungan dan sesama kita. Saya ambil contoh satu. Di lingkungan saya, Romo, ada seorang ibu, dia janda. Apa yang dia lakukan? Dia datang ke tempat orang-orang tua di lingkungan kami, orang yang sepuh, hanya untuk apa? Mendengarkan. Orang tertua, apa kabar Oma segala macam, Oma mau cerita apa? Oma itu cerita panjang lebar, hanya mendengarkan dan dia tidak memberikan tanggapan.
Jadi hanya kupingnya hanya diberikan pendengar. Waktu saya tahu dia lakukan itu, saya tuh kagum. Nah ini Kudus. Karena orang-orang tua, sebentar lagi jangan-jangan kita juga udah seperti itu. Gak ada teman, bahkan anak pun sibuk, gak ada yang peduli dengan dia. Dia datang, Romo, itu orang janda mendengarkan itu Oma. Itu Oma cerita segala macam. Dia hanya kita tutup dengan doa bahwa biar Tuhan bersama kita. That's all. Jadi itu ada yang terjadi di dalam lingkungan saya. Jadi saya agak terharu untuk itu. Benar ya. Kadangkala juga kita kayak bertemu. Ini kan kita nggak mau saling mendengarkan. Yang ada saling menyatakan kesusahan kita, saling curhat keadaan ada. Tapi mungkin ada baiknya juga. Sekali-sekali kita hanya menjadi pendengar. Kuping kita aja yang kita berikan kepada mereka. Gitu ya, Romo. Kerasulan telinga namanya, itu penting sekali. Halo, kayaknya kita juga saat ini juga butuh sih, soalnya kita juga butuh orang dengerin omongan kita, bukan cuma kita yang harus dengerin. Ya betul. Mereka tidak butuh saran kita ya, mereka sebenarnya tidak butuh saran kita. Butuh dirungokke. Nah, benar, butuh dirungokke. Apa itu? Apa mana aku ya dewean. Jadi kalau aku datang ke tempatmu atau aku undang kamu ngomong apa deh Mbak Luki? Aku dengerin aja Mbak Luki. Romo, itu efektif sekali untuk orang-orang yang sepuh tua ya. Butuh seperti itu loh Romo. Iya. Cukup. Romo, saya mau ngomong sebentar Romo. Saya merasa bersyukur sebagai orang Katolik karena saya memiliki Bunda Maria, para santo-santa, para malaikat dan orang kudus, Romo. Soalnya adik saya itu udah final stage, itu dia orang Kristen seperti yang tadi dibahas oleh Romo. Dia itu hanya percaya sama Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kemarin saya 6 hari di rumahnya dia, diam-diam kami sembunyi di kamar. Kami bertiga, aku adikku satu lagi yang Katolik sama pembantunya yang orang Katolik, kita berdoa koronka. Sampai kitanya juga yang mendoakan takut. Iya, betul. Karena dia bisa aja nggak suka dan marah gitu. Jadi kita juga selama 6 hari itu saya novena, rosario, juga koronka, Romo. Yang bagi dia itu dia nggak mau gitu. Tapi akibatnya dia sangat-sangat menderita, Romo. Sangat menderita. Jadi saya bersyukur bahwa saya sebagai orang Katolik banyak sekali penolongnya itu kaya sekali. Terima kasih Romo. Ya itu kurang lebih Terima kasih. Pentakosta kita lakukan apa yang bisa kita lakukan buat orang lain. Mungkin kita kesal tetapi nggak apa-apa karena Roh Kudus kita dengarkan dia happy. Bagus juga ya Romo ya. Iya. Perlu diteruskan semangat itu. Jadi bahasa cinta, bahasanya Roh Kudus kan bahasa cinta ya. Itu tidak hanya menyatukan orang secara pengertian, saling mengerti, memahami sama, tetapi pakai bahasa mendengarkan itu, bahasa hati ya, tidak pakai banyak kata-kata, hatinya itu bersatu, bisa mendengarkan orang lain, bisa tersentuh, bisa akhirnya juga membuka hati untuk kisah orang lain. Ya, betul. Baik, terima kasih semua. Oke, Rek. Iya, terima kasih Romo atas penjelasan Romo dari bacaan ini, di mana kalau tidak salah tadi mencerminkan kemuliaan Allah, ya kemuliaan surgawi yang terlepas dari ikatan dunia, dan juga mempertegaskan kesatuan Yesus dengan Bapaknya, di mana mencerminkan dari Tritunggal, ya Yesus memperlihatkan ketergantungannya, ketidaktakutannya karena ia dekat dengan Bapaknya, dia dengan Allah sebagai Bapaknya. Dia juga menghendaki kita supaya kita juga menyebut dia Bapa, menjadi anak-anak Allah, bersatu. Oleh karena itu kita didoakan, karena hanya setan, hanya dunialah yang ingin memisahkan kita. Sementara jika kita menjadi anak Bapa, kita menjadi satu. Dan kita juga diutus untuk mencerminkan kemuliaan Allah itu sendiri. Terima kasih Romo atas semua yang telah Romo berikan pada kami pada hari ini. Kami minta untuk didoakan Romo dan juga berkat dari Romo. Baik,
Terima kasih untuk semua perjumpaan kita yang menggugah iman, yang menumbuhkan iman dan kesadaran kita sebagai anak-anak Allah yang harus bersatu dalam kemuliaan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, puji syukur kami aturkan kepadamu karena Engkau menyatukan kami sebagai putra-putrimu untuk menyadari martabat kami yang Engkau masukkan dalam kemuliaan-Mu, kemuliaan Bapa yang juga adalah kemuliaan Putra. Semoga kami semua bersatu, padu di dalam semangat cinta kasih, dan juga menjadi orang-orang yang menebarkan kemuliaan-Mu, cinta kasih-Mu, dalam semangat merengkuh orang lain apapun agamanya, karena mereka juga anak-anak-Mu. Semoga hidup kami terberkati, terlindungi dari kekuatan yang jahat, karena kesatuan kami dengan Dikau dan kesatuan kami satu sama lain. Lindungilah keluarga-keluarga kami dan orang-orang yang kami doakan. Ini semua kami mohon dengan bantuan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo.